Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, selamat malam teman-teman. Apakah suara saya bisa didengar? Ya, alhamdulillah. Ya, tes 1 2 3. Coba yang bisa mendengar suara saya bisa chatnya, bisa chat di kolom ya. Baik, bisa ya, bisa ya, Mbak Erli. Ya, baik, terima kasih. Baik, di kelas bahasa Indonesia malam hari ini di jadwal yang kedua atau istilahnya di jam yang kedua, jam kedua dan ketiga kita masuk bahasa Indonesia ya. Jadi semalam ini Anda habis ngomong bahasa lain, sekarang bahasa lain. Betul-betul ini ya, hari bahasa. Hari Jumat ini hari bahasa untuk Anda ya. Terima kasih sudah hadir Mbak Oni, Mbak Sri Muci, Mbak Erliliana, Mbak Siti Umayyah, Mbak Dewi Hasanah, Mbak Ika Rosanti, dan Mbak Atika Triani. Ya, terima kasih. Oh ya, untuk yang absen minggu lalu sudah tercatat juga ya Mbak Oni? Apakah absen minggu lalu sudah direkap atau istilahnya Anda sudah punya catatannya ya untuk minggu lalu? Ada ya, terima kasih. Oh ya, untuk upload bahannya ya, itu file yang penuh sudah ketemu ya. Tetapi mohon maaf untuk uploadnya itu karena saya posisi di sini ya, di kampung halaman, jadi lama sekali, berat sekali. Dari kemarin saya tunggu itu masih 8% gitu ya. Tapi rekamannya full ada ya. Jadi saya terus berupaya apabila misalnya andai kata belum sempurna saya uploadnya, mungkin saya akan upload setelah saya sampai di Taiwan nantinya gitu ya. Tetapi saya terus berusaha begitu. Terus ini Mbak Oni, di mana grup bahasa yang lama sudah Anda punya, tolong nanti ini ya, saya di invite masuk ya. Iya, perkara sinyal Mbak, memang di kelas bahasa yang angkatan 6B kemarin hari Rabu saya nggak sukses. Saya nggak sukses, nggak jadi ngajar karena sinyal di tempat saya bermasalah ya. Saya pakai Speedy Home tapi hari Rabu kemarin benar-benar kacau, jadinya kelas nggak jadi saya isi. Jadi di tengah jalan itu ini nggak bisa, benar-benar gangguan. Ini pun saya sebenarnya khawatir ini bisa apa tidak gitu, tapi mudah-mudahan ini ya bisa ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya teman-teman ya. Pertemuan kelas bahasa Indonesia malam hari ini ya. Anda di semester 6 ini ya. Jadi saya ramu kembali mata istilahnya topiknya beserta ini soal-soal yang relevan dengan topik yang sekarang ya. Jadi ini saya ramu kembali ini ya materinya ya. Jadi nanti ada soal versi UNAS ya yang sering keluar terkait dengan topik yang kita bahas. Itu nanti di akhir kita bahas itu ya. Baik. Setelah minggu lalu kita membahas mengenai ini ya. Masih ingat gak topik minggu lalu? Minggu lalu kita membahas mengenai topik apa? Ayo, ada yang ingat? Ada yang ingat? Ini ya, tentang tanggapan sama ini apa tanggapan versus pendapat ya kalau nggak salah ya. Terus kemudian topiknya pendidikan, tanggapan betul dalam diskusi. Sama satu lagi yang awal adalah yang ini pokok bahasan satu adalah opini versus fakta ya. Opini dan fakta perbedaannya apa gitu kan ya. Nah, pada malam hari ini
kita akan membahas mengenai ini ya, menulis surat lamaran dan surat dinas ya. Nah, ini teman-teman pasti sudah sering ya menulis ini ya, menulis surat lamaran. Nah, surat lamaran otomatis kalau kita bicara surat lamaran, ini surat lamaran apa? Surat lamaran ke mertua atau surat lamaran ke pasangan? Enggak ya, tapi surat lamaran pekerjaan ya, lowongan pekerjaan, betul. Nah, itu mungkin teman-teman sudah terbiasa nulis ya kan gitu. Sama surat dinas. Nah, ini tata cara menulis surat dinas. Nah, dari kedua surat ini ya, yang yang paling sering temanya itu dikeluarkan dalam ujian itu adalah surat lamaran ya. Tapi tidak ada salahnya kita juga ini mempelajari ini ya, siapa tahu nanti yang di UAN yang berikutnya atau di ujian yang Anda itu adalah surat dinas yang dikeluarkan gitu ya. Dan surat lamaran serta surat dinas ini kalau dalam syarat kompetensi lulus ya, SKL-nya itu ada di SKL ke-11 ya. Nanti kita akan membahas SKL ini pos UTS ya. Jadi 6 minggu tatap muka setelah dari sekarang, 8 atau 6 minggu lah gitu ya. Oke, baik. Nah, kita coba lihat ya. Sebenarnya menulis surat itu tidak ubahnya adalah bentuk komunikasi ya kan. Bentuk komunikasi yang dilakukan secara tertulis. Baik kalau surat itu surat pribadi itu berarti antar personal gitu kan ya. Tetapi kalau surat itu ditujukan pada lembaga, maka itu dilakukan secara tertulis pula ya. Tentu lebih resmi yang mana, lebih formal yang mana, antara yang itu dikomunikasikan kepada orang lain atau ini pada lembaga. Tergantung ya, kalau orang lainnya itu adalah Pak Presiden ya tentunya akan lebih ini ya, akan lebih formal gitu ya, atau sama-sama formal gitu dibanding dengan misalnya menulis personal tetapi kepada teman atau kepada sejawat gitu ya. Nah, karena ini ibaratnya menulis surat itu adalah bentuk komunikasi, tentunya itu juga membutuhkan keterampilan gitu ya, karena menggunakan bahasa tulis itu tidak semudah menggunakan bahasa lisan gitu. Kadang-kadang kalau lisan kita mudah saja untuk menyampaikan terus kemudian merevisi, menganulir, oh maksud saya begini, oh ini saya begini, oh bukan begitu. Nah, kita seketika itu bisa mengklarifikasi gitu kan ya. Tetapi kalau menulis surat atau istilahnya menulis lewat media yang tertulis, kita tidak bisa memiliki kesempatan untuk merevisi saat itu ketika ada kesalahan gitu loh ya. Sehingga kalau misalnya surat yang kita tulis itu atau komunikasi yang kita tuliskan di sana itu atau isi pesan yang kita tuliskan di sana itu ternyata kok ditangkap lain, ya kita tidak bisa untuk merevisinya saat itu gitu ya. Sehingga harus tepat gitu ya, agar bisa mewakili maksud hati kita. Nah, gitu. Ada yang sudah pernah menulis surat atau dikirimi surat atau ini istilahnya hobi menulis surat. Jangan, tapi yang jelas bukan surat ini ya, surat tagihan ya. Kalau surat tagihan ini Anda belum bayar rekening belum bayar rekening listrik, Anda belum membayar tagihan pulsa. Nah, itu juga bentuk surat ya. Oh, berarti sekarang zamannya udah nggak muda Mbak Atika. Menulis diary ya, menulis diary ya itu bentuk komunikasi tertulis, tetapi sedikit berbeda dengan menulis surat ya, karena kan apa bedanya Mbak menulis diary atau buku harian begitu ya dengan menulis surat? Apa bedanya? Kalau menulis surat itu pasti ada ini ya, kita mulai dengan kepada yang terhormat gitu ya, terus kemudian ditujukan kepada siapa gitu ya. Sementara kalau diary ada nggak kepada saya sendiri gitu ya.
atau untuk dia yang jauh di sana, kadang-kala begitu. Nah, itu ungkapan-ungkapan yang mungkin sedikit banyak itu sedikit berbeda antara surat dengan dengan buku harian ya, karena dia tidak ada kepala surat, dia tidak ada kadang-kadang langsung isinya, tidak ada pembukaan, tidak ada batang tubuhnya, tapi langsung semuanya batang tubuh tanpa ada pembukaan dan tanpa ada akhir gitu ya, kadang-kadang begitu. Yang lain dengar Mbak Dewi ada masalah? Ya, apakah jelas? Apakah jelas teman-teman yang lain? Apakah jelas suara saya? Jelas ya, baik. Nah, kita mulai dulu dari surat lamaran. Tadi kan ada dua topik yang akan kita bahas ya, atau ada dua jenis surat ya, surat lamaran dan surat dinas ya. Nah, ini nih yang pertama dulu, surat lamaran ya. Tadi persamaannya adalah kedua hal itu adalah sama-sama bentuknya adalah bentuk komunikasi tertulis gitu ya, bentuk surat yang sifatnya tertulis gitu. Sedangkan pengertian surat itu sendiri apa sih? Surat itu adalah ini ya, suatu bentuk pengkomunikasian pesan melalui pesan tertulis yang itu sifatnya ditujukan kepada ini ya, suatu pihak ya, atau kepada pihak tertentu dengan maksud tertentu pula gitu ya, dengan tata cara yang tertentu pula ya. Itu adalah kurang lebih surat itu seperti itu. Nah, kalau yang surat lamaran ya, surat lamaran ini biasanya ini ya kita buat kalau kita hendak melamar suatu pekerjaan gitu ya, entah diminta atau tidak, entah itu ada iklan, ada pengumuman atau bahkan inisiatif sendiri, tetapi media komunikasi kita itu melalui surat ya, surat lamaran itu ya. Jadi kalau secara substansi atau secara isinya, surat lamaran ini isinya apa? Isinya adalah menyampaikan maksud ya, menyampaikan informasi tentang siapa saya, apa kompetensi saya, terus kemudian apa alasan saya kok tiba-tiba menulis surat ini gitu ya, terus kemudian apa yang saya punyai atau kompetensi keterampilan apa yang saya miliki sehingga saya ini merasa cukup atau merasa memenuhi kriteria yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Nah, begitu ya. Jadi kita biasanya kalau menulis surat itu atau khususnya surat lamaran itu biasanya ini ya, yang paling sering itu karena ada iklan, ada pengumuman atau Anda buat sendiri meskipun tanpa ada lowongan pekerjaan atau tidak ada permintaan ini lowongan. Kira-kira yang biasa Anda lakukan yang mana? Waalaikumsalam Mbak Umi. Ya, silakan. Selamat datang. Buat sendiri ya Mbak ya. Oh, baik. Jadi ini ya, kita mencoba keberuntungan ya. Oh, barangkali di sana lagi butuh gitu ya. Jadi itu ada banyak macamnya alasan mengapa surat lamaran itu dibuat. Ada yang memang berdasarkan iklan, ada yang berdasarkan pengumuman atau inisiatif sendiri ya. Karena menulis surat lamaran, namanya aja lamaran ya, kan propose ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya kan propose. Propose ya, artinya adalah melamar gitu ya. Makanya tak heran itu adalah seperti halnya kayak proposal gitu ya. Jadi dalam suatu surat lamaran itu kita berupaya untuk menampilkan atau memperkenalkan diri kita itu sebaik mungkin gitu ya, tapi juga jangan dibuat-buat kan, bukan begitu, nggak boleh begitu juga ya. Tapi maksudnya adalah ketika menulis surat lamaran itu adalah kita sampaikan maksud kita gitu ya dengan bahasa yang singkat dan jelas, bersih dan rapi gitu ya, meskipun dengan tulisan tangan gitu ya. Kalau zamannya dulu namanya surat lamaran seringkali diminta dengan tulisan tangan, tapi kalau yang zaman-zaman sekarang artinya periode-periode yang saat ini pun dengan ditulis dengan komputer atau ketik ya enggak, kalau mesin ketik udah nggak musim lagi ya, itu sudah boleh gitu loh ya.
surat lamaran itu kita tulis atas nama pribadi ya. Jadi siapa yang menulis di situ dituliskan di akhir dari sebuah penutup surat ya, seperti itu. Nah, surat yang kita buat itu biasanya dikirimkan kepada sebuah instansi, kantor, perusahaan atau lembaga apapun yang memang kita tuju gitu ya. Oleh karena itu, dia termasuk kategori surat resmi gitu. Sehingga kalau namanya surat resmi, ada aturan yang harus diperhatikan dalam penulisannya. Dan juga ada aturan yang kalau ini surat lamaran ini ditulis dalam bahasa Indonesia, ada kaidah yang harus ditaati sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar begitu ya. Ini yang saya bilang tadi ya, perkara ditulis tangan atau diketik itu biasanya ada kalanya ini ada persyaratan memang harus ditulis tangan atau diketik ya. Tapi kalau misalnya Anda merasa nggak confident dengan tulisan tangan Anda, khawatir malah nanti mencederai rasa, ya mungkin sebaiknya diketik seperti itu ya, lebih rapi dan indah. Tapi apapun itu, meskipun tulisannya diketik, tapi kalau Anda menulis yang nggak rapi juga nggak enak dibaca ya. Prinsipnya adalah pada akhirnya surat yang Anda sampaikan itu bisa diterima oleh pihak yang Anda tuju dan bisa menangkap maksud Anda. Dan besar harapannya melalui surat lamaran itu Anda bisa diterima sesuai dengan maksud Anda, gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika menulis surat lamaran ya. Harus ada tempat tanggal membuatnya, maksud apa, jumlahnya. Barangkali dalam satu surat itu ada lampirannya, itu ditulis ya. Alamat surat, salam membuka surat, identitas. Intinya adalah ada yang dituju, ada salam membuka atau ada bagian gimana Mbak Erlin maksudnya? Slide yang tadi kurang besar ya? Oh iya, begini ya. Ya, oh iya, terima kasih ya Mbak ya. Ini sudah lebih besar ya. Ya, intinya bagian-bagian atau komponen surat lamaran itu secara umum terdiri dari istilahnya adalah kepala surat ya, kepala surat itu ini ya, tempat, perihal, jumlah, alamat gitu ya. Terus baru kemudian setelah itu ada pembuka itu biasanya salam pembuka gitu ya. Terus kemudian pembuka surat, ini bagian komponen utamanya ya. Terus isi atau intinya gitu ya. Terus kemudian penutup ya. Ini bagian besarnya ya, ada 4 besar ini ya. Nah, ini rinciannya. Nanti mungkin Anda akan lebih gampang kalau melihat langsung ini ya. Langsung beberapa contoh yang akan saya sampaikan setelah ini. Nah, bagaimana ketentuan menulisnya gitu ya? Harus sopan, simpatik ya, karena kan Anda berusaha untuk menarik perhatian dari target yang Anda tuju gitu ya. Namun begitu juga tidak boleh berlebihan yang terkesan kayak lebay gitu ya, yang pada akhirnya malah Anda disebutnya adalah orang yang alay kalau bahasa kerennya gitu ya. Jadi ya dengan kategori yang sopan dan simpatik pasti itu akan bisa istilahnya bisa menyampaikan representasi diri Anda gitu ya.
gunakan bahasa yang efektif dan komunikatif, bahasa yang baku, dan ejaan yang tepat. Nah, ini yang paling saya garis bawahi ya. Jadi gunakan bahasa yang baku dan yang berlaku sesuai dengan ejaan yang berlaku ya. Terus kemudian ini tadi ya, ini yang saya bilang tadi ya, kenapa kok kita menulis surat lamaran itu. Nah, ini ya, ini beberapa contoh surat lamaran gitu ya. Ini yang saya ambil dari beberapa sumber ya. Nah, namanya contoh, tolong dikritisi gitu ya, karena bisa jadi aturan-aturannya itu tidak sesuai, tidak selalu sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada gitu ya. Atau istilahnya ada yang sedikit berbeda, gaya-gaya yang sedikit berbeda satu sama lain gitu ya. Tetapi kalau kita lihat secara struktur umumnya kayak tadi ya, ini ada kepala surat ya kan, ada salam pembuka atau bagian pembukaan, terus isi, terus kemudian penutup ya gitu ya. Nah, ini beberapa versi yang lain mungkin akan berbeda juga gitu ya. Nah, kira-kira barangkali teman-teman bisa mengidentifikasi hal apa yang berbeda dengan kebiasaan Anda menulis atau dengan hal-hal yang mungkin berlaku umum yang Anda tahu ya. Coba nanti kita sambil bandingkan yang di sini ya. Nah, coba kita lihat, saya mempunyai beberapa contoh, 2 contoh kayaknya ya. Nah, ini kira-kira kalau teman-teman mengidentifikasi apa yang menurut Anda mungkin berbeda, atau gaya apa, atau istilahnya apa yang mungkin berbeda satu sama lainnya, atau hal apa yang menurut Anda perlu diperbaiki. Kalau kita lihat ya, kalau kita tinjau dari komponen-komponen penulisan surat lamaran yang sebelumnya ya, ini sudah ada semua ya, tercover semua ya. Tadi ada tanggalnya. Nah, ini beberapa yang mungkin sedikit berbeda ya. Coba saya kasih tanda ini. Nah, coba teman-teman barangkali bisa identifikasi apa yang biasanya berbeda satu sama lainnya. Mungkin barangkali teman-teman bisa lihat di slide. Apakah slide-nya cukup jelas bisa dilihat ya? Nah, kira-kira bagian apa nih yang mungkin barangkali sedikit berbeda satu sama lainnya? Yang dilampirkan, lampiran satu berkas. Kenapa Mbak? Kenapa yang dilampirkan? Ini berarti dia ada satu berkas. Berarti ini ya, satu berkas. Sebenarnya kalau namanya lampiran berarti ini ya, berapa jumlah lampirannya ya. Kalau ini berarti satu saja ya. Kalau secara komponen, kalau kita tinjau yang sebelumnya, coba kita lihat tinjau yang sebelumnya, komponennya. Nah, ini ya. Ini kan ini tadi biasanya adalah berlaku urutan ya. Ini berlaku sequence atau urutan gitu ya, mulai dari atas hingga ke bawah ya. Nah, kira-kira apa nih yang sedikit berbeda antara yang ini ya, yang umum seperti ini dengan yang contoh tadi. Contoh tadi saya buka ya. Maaf, di halaman 8. Ya, ini
perihalnya tadi sudah. Biasanya ini ya, coba ayo teman-teman bisa identifikasi nggak apa yang sedikit berbeda nih satu sama lain? Ya, jadi peletakan ini ya, tempat dan tanggal ya, tempat salah satunya ya, alamat. Alamatnya kenapa Mbak Atik? Alamatnya atau yang dituju ya, ini ya, kenapa Mbak? Ini ya, aduh, aduh. Ini ya, oh ini, ya ini sudah sampai ke sana ya. Maksud saya kita dari sini dulu, kita dari sini dulu. Ini ya, ini biasanya peletakannya ada di sebelah kiri, biasanya urut begini ya. Terus kemudian ini didahului dengan ini nama, nama kota, tempat ya, tempat dan membuatnya. Ini biasanya bukan di bawah, tetapi ini adalah ada di awal di sini ya. Jadi Kediri itu dulu ya. Jadi ini contoh ini memang sengaja saya ini ya, sengaja saya buat untuk Anda biar bisa mengidentifikasi, mengkritisi gitu ya. Terus, nah ini dengan hormat sudah, yang bertanda tangan di bawah ini. Ini umumnya kadangkala adalah ini koma gitu ya, yang bertanda tangan di bawah ini bukan titik dua. Terus apalagi? Alam nama, tempat tanggal lahir, kalau sekuen ininya ini ya biasanya adalah memang nama, tempat tanggal lahir, jenis alamat, baru alamat gitu ya, seperti itu. Jadi urutan-urutannya ini kurang 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 sekuens. Oke, baik, tidak apa-apa. Sehubungan informasi lumayan, tapi secara struktur ini identitas ya, identitas si penulis, terus kemudian sehubungan dengan informasi lowongan pekerjaan yang ketahui dari rekan saya. Nah, ini berarti dia tahunya pengumuman dari rekan, atau kalau tahunya dari koran tulis saja ya, saya ketahui dari koran tanggal sekian gitu ya. Dengan ini saya mengajukan permohonan lamaran kerja sebagai apa di ini sebagai pertimbangan ya gitu ya. Terus ini penutupnya. Demikian surat harapan saya untuk ini. Ya, jadi ini koma. Hormat saya koma Suyitno. Ya, terus sama nanti ini ada nih. Nanti teman-teman harus kritis nih. Ya, kita coba kita harus melihat kalau ini terkait dengan ini terkait dengan penulisan identitas. Nah ini coba nanti kita bahas ya. Baik, terus yang berikutnya, nah ini perihal, terus ini ini kurang tempatnya ya. Ini iya, baik, betul Mbak. Tidak ada ucapan atas perhatian Bapak Ibu atau istilahnya ucapan terima kasih. Baik, itu jadi ya, betul. Nah ini beberapa hal yang ternyata orang membuat surat lamaran pun ini ya, ini sudah dilayangkan gitu loh. Ini sudah dilayangkan, tetapi ternyata secara struktur kaidahnya itu juga tidak selalu benar begitu ya, tidak selalu sesuai dengan tata aturan ya. Itu sebenarnya ini akan merugikan kita sendiri karena kita akan dinilai ini kurang kompeten juga dalam menulis ya. Dalam menulis untuk surat lamarannya aja kurang baik ya, gitu loh ya. Khawatirnya begitu. Nah, baik. Terus kemudian yang berikutnya ini beberapa contoh lagi. Ini tidak ada tempat ya, tidak ada tempat ya, tempat tanggalnya. Terus kemudian uh,
perihal ini kalau misalnya ini ada lampiran apa enggak gitu ya, jadi tolong yang lengkap kepada yang terhormat. Nah ini terus dengan hormat yang bertantangan di bawah ini. Nah ini umum sekali ini, tapi menurut saya ini sama-sama tidak tepat ya, sama-sama tidak tepatnya di mana. Nah ini umum sekali ya, yang bertantangan di bawah ini titik dua. Menurut Anda apa tanda baca yang tepat? Tanda baca yang tepat yang biasanya menggantikan titik dua ini. Titik koma. Tapi ini umum sekali ya, ditulis ya. Ya, sebenarnya yang tang di bawah ini adalah menjelaskan ya. Nama, tempat lahir itu adalah mengikuti, menjelaskan siapa yang bertanda tangan di bawah ini gitu ya. Jadi sebenarnya ini tuh adalah uh, ini ya, istilahnya kelanjutan ya. Namanya kelanjutan sebenarnya bukan titik dua ya. Biasanya itu adalah koma, titik koma gitu ya. Nah, intinya harus ada komanya. Nah, terus ini contohnya, ini identitasnya dia, terus kemudian maksudnya, terus kemudian, nah ini mungkin terpotong ya dalam contoh ini ya, tidak ada penutup suratnya ya. Baik. Nah ini misalnya aja ada ini ya, ada satu lowongan ya, satu lowongan yang membutuhkan beberapa posisi untuk diisi ya dalam sebuah percetakan. Dibutuhkan operator mesin cetak, desainer grafis, sales marketing, terus kemudian kiriman atau istilahnya surat lamaran dikirimkan ke sini ya. Nah nanti harapan saya ini ya, istilahnya adalah teman-teman buat ya ini surat lamaran ya berdasarkan desain ini, berdasarkan informasi ini ya. Jadi ada di slide nomor 10 ya. Ini PR untuk ujian tengah semester atau istilahnya PR untuk pre UTS ya. Jadi beberapa tugas yang saya hendak ingin saya evaluasi dari Anda untuk kemampuan menulisnya, salah satunya adalah menulis surat lamaran ini ya. Saya upayakan untuk tidak terlalu banyak tugas ya. Namun untuk ini saya perlu untuk melihat ya, untuk mengevaluasi kemampuan Anda dalam ini. Nanti kita sambil bahas ya, beberapa surat-surat, beberapa contoh-contoh yang sudah Anda buat ya. Jadi berdasarkan surat lowongan atau istilahnya informasi lowongan di slide 10, tolong dibuat surat lamaran ya, surat lamaran. Ditulis tangan ya, ditulis tangan saja, ditulis tangan. Terus kemudian nanti di capture ke saya ya, kertas hasil tulisannya itu ya. Terus kemudian nanti dikirim ke diupload ke ini aja, diupload ke nanti pada saat deadline-nya setelah diinfo ke saya, dikirim melalui inbox juga ini apa, diupload di grup bahasa, diupload di grup bahasa ya, khusus bahasa ya. Oke, baik. Deadline-nya maksimal ini ya, saya berikan waktu maksimal 3 minggu dari sekarang ya.
Benar, Mbak. Anda kira-kira menguasai yang mana atau berkompeten menjadi yang mana atau interest dengan posisi yang mana? Ya, betul, Mbak. Betul, Mbak Muji. Betul. Ya, deadline-nya 3 minggu ya, 3 minggu dari sekarang atau ini bulan Agustus ya, Agustus tanggal, coba saya lihat, 1. Sampai dengan 11 Agustus ya. Ini Mbak, membuat surat lamaran ya, membuat surat lamaran ya. Untuk komunikasi intensnya atau istilahnya jika ada pertanyaan, saya ini nanti akan difasilitasi Mbak Uni di grup bahasa ya, sehingga nanti FB-nya bagi yang misalnya belum terkonfirmasi sama saya, nanti di situ saya bisa bisa di chat lebih itu, karena saya kadang tidak bisa mengidentifikasi ini yang menginvite saya ini siapa, sehingga saya kadang ini kelelep dengan invite yang lain ya, seperti itu. Mohon maaf, tapi saya akan confirm jika sudah tahu kalau memang Anda ini apa istilahnya siswa KPC gitu ya. Baik. Nampaknya Mbak Oni ada masalah dengan signal ya, jadi nanti tolong disampaikan ya Mbak. Mungkin barangkali sekretaris mungkin bisa difasilitasi untuk yang grup bahasa itu ya. Oh iya Mbak, nanti saya cek ya Mbak ya, Mbak Leli, makasih. Jadi nanti teman-teman memilih posisi yang diinginkan ya, posisi yang diinginkan di sini ya. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh yang runtut ya, yang runtut berdasarkan komponen-komponen tadi. Jadi tempat Anda membuat ya, tempat dan tanggal membuat itu adalah di awal ya, di awal sendiri ya. Terus kemudian perihalnya apa, lampirannya berapa eksemplar. Artinya kalau 5 eksemplar berarti yang terlampir dalam atau di belakang surat lamaran ini adalah ada 5 lembar ya, ada lima istilahnya 5 eksemplar gitu ya. Terus kemudian baru kepada yang terhormatnya siapa, terus dengan hormat salam pembuka, terus berdasarkan iklan yang dimuat nah kalau ini ada iklan ya, berarti ini harus ditulis di harian apa, tanggal berapa gitu ya. Nah, khususnya tadi untuk yang DPR ini ya, jika misalnya ada informasi yang kurang gitu ya, misalnya ini aja saya tulis ya, nanti ini kan hanya HRD, tidak ada ini informasi ini dimuat di mana gitu ya. Nah, ini bisa Anda kreasikan sendiri. Kalau seperti ini kan nggak mungkin atas inisiatif Anda sendiri toh ya, pasti ada, kalau nggak ini pengumuman ya ini adalah iklan, tapi bisa nanti diseragamkan, iklan ini berdasarkan iklan harian apa, tanggal berapa gitu ya, nanti ini bisa dibuat atas kreasi Anda sendiri, boleh seperti itu lewat koran ya, yang jelas bukan inisiatif sendirian ya. Kalau seperti ini ada semacam iklan yang dimuat ya, seperti itu. Nah, ini tadi bermaksud mengajukan. Nah, ini contoh untuk membuat isinya, tetapi identitasnya tidak ditulis di sini ya. Ini contoh untuk membuat badan atau isi dari teks atau isi dari pesan yang ininya ya. Tetapi si identitas dari si penulis atau identitas dari si pelamar tidak tertulis di sini ya, sehingga beberapa contoh-contoh tadi itu ini ya bisa kita elaborasi bersama ya. Nah, ini adalah contoh yang lebih konkretnya ya, contoh yang lebih konkretnya seperti ini. Nah, tapi juga beberapa versi. Nah, ini ada di sebelah kiri, sebelah kanan.
beberapa menulisnya di sebelah kiri ya, biasanya adalah lurus gitu. Nah, ini lagi apa yang berbeda dengan sebelumnya. Hal ya, perihal itu ada di bawah kepada. Nah, biasanya adalah setelah tanggal, hal, lampiran, baru kepada gitu ya. Jadi urut-urutannya nanti tolong dilihat sekuens yang ininya ya, sekuens yang tepatnya. Ini beberapa contoh-contoh memang saya unggah untuk ini ya, untuk kita bisa perbandingkan, untuk kita bisa komparasikan. Nanti ya, dari contoh-contoh yang ini, ketiganya tadi memiliki beberapa persamaan yang itu adalah sifatnya ini kurang tepat secara penulisan kaidah ya. Jadi nanti coba kita akan bahas bersama ya, di mana. Nah, ini juga hampir sama ya. Dan beberapa kalimat-kalimat ungkapan-ungkapan juga berbeda satu sama lain ya. Misalnya saja, saya berharap Bapak Ibu bersedia untuk memberikan kesempatan wawancara kepada saya sehingga saya dapat menjelaskan secara rinci tentang potensi yang saya miliki. Nah, ini umumnya tidak umum kalimat ini ya. Kalimat ini tidak umum biasanya digunakan. Biasanya yang ini ya, apa? Kalimat yang umumnya adalah yang seperti contoh-contoh yang sebelumnya yang nah, demikian surat permohonan ini, besar harapan saya, nah seperti itu. Terus diakhiri penutup, demikian surat lamaran ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Beberapa versi-versi ungkapan-ungkapan yang ini sangat bervariasi ya. Nah, secara umum kalau misalnya ini ya, beberapa contoh salam pembuka misalnya dengan hormat koma isi berdasarkan iklan yang dimuat pada harian. Nah, ini harus ada tulis harian apa, tanggal berapa. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Beberapa tanda baca yang dipergunakan titik 2 diizinkan ya, titik 2 terus kemudian titik 2 maknanya di sini itu adalah masih kelanjutan ya, masih kelanjutan koma begitu. Sifatnya adalah kelanjutan. Jadi ini tidak berdiri sendiri ya. Sehingga kalau ini tidak berdiri sendiri, maka konsekuensinya apa Mbak? Konsekuensinya kalau saya yang bertanda tangan di bawah ini ya, di bawah ini itu siapa? Saya siapa? Oh, nama saya ini, tempat lahirnya ini. Sehingga konsekuensinya apa ini kira-kira? Betul, menjelaskan nama, menjelaskan ini. Secara penulisannya apa? Secara penulisannya bagaimana? Secara penulisannya bagaimana? Coba untuk mempermudah itu barangkali bisa saya ini beberapa contoh soal ya. Nanti kita bahas setelah yang ini ya. Konsekuensinya apa ya kira-kira? Konsekuensinya adalah ini informasi atau identitas Anda ini, identitas yang di sini tuh kelanjutan dari yang di atas ya, kelanjutan. Berarti tidak berakhir di titik kan begitu. Sehingga biodata ini kira-kira apa? Bagaimana nih nulisnya? Nulisnya bagaimana nulisnya?
harus sesuai identitas, betul. Nulisnya bagaimana? Nulisnya itu ininya huruf apa? Nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan, itu apa? Huruf dimulai dengan huruf apa? Kapital. Kapital, kayak contoh yang di sini. Kayak contoh yang sebelum-sebelumnya itu, ya. Nah, itu nanti coba kita akan bahas ya. Jadi kita yang seringkali menemukan adalah contoh seperti ini ya. Jadi misalnya ini semuanya menggunakan titik dua, sama kayak yang tadi ya, titik dua. Tapi ini sebenarnya fungsinya adalah masih meneruskan ya. Jadi seperti koma kan begitu ya. Seperti koma ini. Nah, ini kapital ya, perhatikan ya, huruf besar pertama ya. Huruf besar pertama begitu. Terus yang di sini juga begitu ya. Nah, juga begitu. Contoh yang berikutnya, contoh yang sebelumnya, contoh yang sebelumnya pun kurang lebihnya sama. Nah, itu juga ya. Nah, ya, sebelumnya pun begitu ya, kalau kita lihat ya. Nah, ini. Ya, seperti itu. Namun ya, namun. Kira-kira gimana namunnya? Namun itu adalah suatu ketidaktepatan ya. Ketidaktepatan yang berlaku secara universal. Nah, itu. Ketidaktepatan atau istilahnya kesalahan yang bersifat umum tapi yang terus digunakan. Nah, seperti itu. Kadang kita merasa tidak enak kalau nama nggak didahului huruf N, tempat tanggal lahir nggak diawali dengan huruf T, atau T besar, kapital, alamat begitu, karena dia seperti dia seperti berdiri sendiri. Padahal ini sebenarnya kan menjelaskan kalimat ini, ya. Hanya disusunnya secara hierarkial ke bawah begitu. Salah kaprah, betul, salah kaprah ya. Jadi salah yang ini. Jadi karena ini merupakan kelanjutan dari identitas ini gitu ya, saya yang bertanda tangan di bawah ini gitu ya. Misalnya saja saya yang bertanda tangan di bawah ini titik. Nama itu nama akan huruf besar gitu ya. Tetapi karena ini kelanjutan, maka resikonya, konsekuensinya ini adalah huruf kecil. Nah, itu. Tapi kok itu yang bertanda tangan di bawah ini kok pak. Nah, itu tadi yang saya bilang, Mbak, kesalahan yang bersifat kelaziman yang bersifat kelaziman yang bersifat ini ya, yang salah tapi kalau nggak dipakai nggak enak gitu loh ya. Itu adalah azas keumuman yang istilahnya dianggap benar begitu. Tapi secara kaidah sesungguhnya ya, karena itu konsekuensinya adalah dia melanjutkan, maka di sini tuh tanda ini adalah huruf kecil, baru di sininya adalah menyesuaikan. Kalau nama adalah diawali dengan huruf kapital, tempat diawali dengan huruf ini, jalan diawali dengan ini gitu. Andai kata di situ adalah misalnya ada tempat atau ruang gitu ya, atau surat undangan lah gitu ya, ada tempat ruangnya nggak mengharuskan huruf kapital di awal kalimat, ya harus ditulis kecil gitu. Nanti coba lihat di contohnya ya. Saya punya contoh. Nah, ini beberapa ini ya. Nah, ini kalau teman-teman ini ya merasa lebih enak memilih yang ini ya untuk sebagai lowongan pekerjaan untuk menulis Anda surat itu, boleh saya perkenankan ya. Jadi ini bisa, yang itu tadi bisa, ini bisa variasi ya, ada 5 ya berarti ya.
Ini beberapa contoh surat, beberapa lowongan-lowongannya ya. Beberapa lowongannya bisa dipilih di slide 10, slide 16 dan slide 17. Slide 16 dan slide 17. Slide 10, 16, 17 ya. Itu yang untuk bahan untuk menulisnya ya. Bahan untuk menulisnya ya, bisa dipilih dari sana ya. Oke, baik. Nah, sebelum saya masuk surat dinas, saya mau masuk dulu ke beberapa contoh-contoh soal yang terkait dengan ini tadi, surat lamaran. Ya, saya punya beberapa contoh. Ini saya ambil dari beberapa soal-soal UNAS ya. Contohnya, yang pertama, dicari tenaga kerja untuk bagian keuangan, bagian administrasi dengan kriteria sebagai berikut. Nah, ini ya. Sekarang yang ditanya, kalimat pembuka lamaran pekerjaan yang tepat sesuai iklan di atas adalah, nah ini beberapa contoh-contoh soal yang terkait dengan surat lamaran ya. Ayo teman-teman, ini yang ditanya adalah kalimat pembuka lamaran. Apa aja kalimat contoh pembuka lamarannya? Nah, dari beberapa pilihan ini, kira-kira mana yang tepat? Yang A, berdasarkan pengumuman di harian Kompas 9 September 2000, saya ingin melamar di perusahaan ini. Yang B, pada tanggal 9 September 2000, perusahaan Bapak memerlukan tenaga administrasi yang saya baca di harian Kompas. Bulat ini yang B nih ya. Yang C, dalam harian Kompas 9 September, saya membaca bahwa perusahaan yang Bapak pimpin memerlukan tenaga bagian keuangan. Yang D, saya memenuhi syarat yang Bapak inginkan. Oleh karena itu, saya akan melamar pekerjaan sebagai tenaga administrasi. Yang E, saya membaca iklan bahwa perusahaan Bapak memerlukan tenaga bagian administrasi. Saya merasa memiliki syarat. Maka, bla 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 bla. Mana? Kira-kira yang teman-teman rasa paling tepat yang mana? Atau yang teman-teman identifikasi tepat sebagai pembuka lamaran pekerjaan atau pembuka surat lamaran pekerjaan yang mau Anda tulis. Mana Mbak Atik? Yang mana? Yang Anda pilih A, B, C, atau D, atau E? Mbak Muci milih A. Mbak Umi milih apa? Mbak Umaya milih A. Mbak Oni milih apa ini? Maaf, tertutup. Mbak Oni milih apa? Belum ya? Mbak Sadia milih C. Nah, ini beberapa sangat variatif ya. Nah, ini yang saya katakan, soal-soal bahasa Indonesia itu ternyata juga ini banyak menjebak begitu itu ya. Artinya sepertinya gampang karena cuma bahasa Indonesia gitu ya. Tetapi kadang kalau kita tidak tepat ya kita akan terjebak. Baik, kita coba lihat ya. Sebenarnya kalimat awal itu adalah kadang-kala adalah berdasarkan ya, berdasarkan pengumuman di harian Kompas 9 September 2000, saya ingin melamar di perusahaan ini. Nomor A atau istilahnya option A itu seperti betul. Seperti betul, ya. Karena di situ ada pengumumannya di harian Kompas tanggal sekian, itu ada gitu ya. Namun, apa yang menjadi namun? Namun, dia ini tidak menyampaikan terlebih dahulu harian Kompas ini nih mengidentifikasi tentang apa gitu loh ya. Saya khawatirnya ada beberapa iklan atau di iklan yang ditulis di harian Kompas di perusahaan ini tadi
mencantumkan ada beberapa posisi gitu loh ya. Ada beberapa posisi yang harus diisi gitu ya. Nah, kalau Anda tidak menyampaikan sejak dari awal kira-kira di posisi mana yang Anda inginkan, Anda incar atau Anda lamar. Nah, ini yang menjadi kelemahan nih, poin A. Ya, seperti itu. Jadi ini benar, seperti benar berdasarkan pengumuman di harian Kompas, ini benar. Saya ingin melamar di perusahaan ini, tetapi kelemahannya itu tadi. Kalau kita mendapati lowongan pekerjaan yang kayak yang tadi misalnya, kalau yang single seperti ini, nah ini di sini ada dua gitu loh ya, ada dua, bagian keuangan dan bagian administrasi. Nah, dipilih di mana yang Anda pilih gitu. Ya, itu rasionalnya mengapa yang A kurang tepat. Ya, seperti itu. Uh, yang mana Mbak, yang bukan pasti Mbak Sadia? Ya, betul. Kalau tidak ada yang bagian mana, ya itu kelemahannya poin yang A. Terus yang B, ini secara struktur kurang pas ya. Pada tanggal ini perusahaan Bapak memerlukan, ya enggak lah. Ini kan tanggal iklannya gitu. Kan ini bulat, tenaga administrasi yang saya baca di harian Kompas begitu ya. Jadi itu alasannya. Ini B enggak tepat. Nah, ini secara maksud yang C, dalam harian Kompas ini ada tempat di mana itu terbit, tanggal berapa, saya membaca bahwa perusahaan yang Bapak pimpin memerlukan tenaga bagian keuangan. Ini secara maksud benar ya, secara maksud benar. Hanya mungkin versi, artinya keluasan dalam itunya kurang gitu ya. Mungkin kalau misalnya berdasarkan pengumuman di harian Kompas tanggal ini akan lebih 100 lagi, nilainya jadi 100 gitu ya. Terus yang D, saya memenuhi syarat yang Bapak inginkan, oleh karena itu saya akan, nah ini confident sekali ini ya. Yang D ini bukan kalimat pembuka ya, ini bukan kalimat pembuka. Saya membaca iklan bahwa perusahaan Bapak memerlukan tenaga bagian, saya mereview syarat. Nah, ini juga bukan kalimat pembuka yang baik ya. Jadi yang mana dari 5 ulasan yang saya ulas dari A, B, C, D, E, yang mana yang mendekati? Yang mana yang mendekati, teman-teman? Ini kalimat ini kurang pas. Saya membaca di iklan. Nah, ini kurang formal. Kalimat ini dirasa kurang santun kalau secara etika berbahasa yang berbahasa tulis ya. Jadi diminimalkan menggunakan kata saya itu kan diminimalkan karena seperti kayak menunjukkan keakuan kita, itu diminimalkan ya. Jadi A, B, C, D, E. Sebenarnya mana yang paling mendekati? Yang paling mendekati dari sekian banyak ini ya, kita lihat penyelesaiannya. Ya, ini kalimat pembuka lamaran pekerjaan berdasarkan sebuah iklan tertentu harus menyebutkan atau mencantumkan nama surat kabar sumbernya, tanggal pemuatannya, dan tentang apa. Nah, ini 3 hal yang saya garis bawahi ya. Berdasarkan iklan ya, mencantumkan nama surat kabar, tanggal, dan tentang. Nah, kalau yang A tadi ya, kalau kita memilih yang A tadi, maka dia tidak ada tentangnya, ya kan? Itunya betul, tetapi tidak ada tentangnya. Jadi kalimat pembuka yang relatif lebih benar, kalau saya katakan relatif lebih benar karena itu ya, karena secara struktur memuat yang di sini, meskipun secara keluasan kalimatnya kurang pas, itu adalah yang ini, yang C. Coba kita lihat. Ya, yang ini, yang C. Mbak Sadia, selamat ya Mbak Sadia. Ya, hore, benar ya. Nah, ini teman-teman salah satu contoh soal-soal yang dikeluarkan di ujian akhir itu seperti ini. Dan SKL tentang surat lamaran ini paling sering keluar ya. Oke, baik. Gitu ya. Nah, soal nomor 2 sekarang. Dengan hormat.
Berdasarkan surat lamaran Bapak tertanggal 5 Mei, maka dengan menyesal kami tidak dapat memenuhi permohonan Bapak berhubung tempat yang Bapak inginkan baru-baru ini sudah ada yang menempati. Nah, pertanyaan saya, kalau ada tulisan di sini, ada pernyataan seperti ini surat lamaran atau surat apa? Iya Mbak Sadia, kita sedini mungkin saya mulai saya mulai kenalkan Anda dengan jebakan-jebakan soal bahasa ya. Biar nggak kaget nantinya ya waktu kita membahas soal-soal. Nah, ini nomor 2 ini soal apa ini? Soal apa? Apa pernyataan yang dikirim oleh siapa? Pernyataan yang dikirim oleh berarti dari perusahaan balasan, betul. Kan kita membuat surat lamaran, sudah kita layangkan, sudah kita kirim, kemudian ada respon, gitu kan? Nah, ketika ada respon, responnya salah satunya ini. Kadang ada yang smile, ada yang sad, gitu kan ya, ada yang seneng sama yang susah. Nah, ini kategori yang susah nih, gitu kan ya. Berdasarkan surat lamaran Bapak tanggal sekian, maka dengan sangat menyesal, ibaratnya gitu. Maka dengan menyesal kami tidak bisa memenuhi permohonan Bapak. Nah, ini ada beberapa yang dicetak miring nih. Berhubung tempat yang Bapak inginkan baru-baru ini sudah ada yang menempati. Kayak tempat kos saja gitu ya. Kalau ini kan seperti kayak tempat kontrakan yang kita mau sewa terus kemudian ini sudah terisi gitu ya. Nah, ini padahal kan surat lamaran ya. Kira untuk mengganti kalimat yang bercetak miring itu dalam surat balasan lamaran itu kalimat yang lebih tepat yang mana? Paham ya pertanyaannya teman-teman ya? Nah, sekarang pilihannya. Nah, ini pilihannya, coba diamati. A. Berhubung Bapak agak terlambat untuk melamar pekerjaan. B. Sebab tempat yang Bapak harapkan sudah ada yang mengisi. C. Berhubung tempat yang Bapak harapkan sudah tidak ada lagi. D. Hal ini disebabkan lowongan kerja yang Bapak harapkan sudah terisi. E. Sebab lowongan kerja yang Bapak inginkan sudah diisi orang lain. Ya, ini secara makna sajalah. Kalau secara struktur kalimat mungkin sama-sama nggak tepat semua, tetapi secara makna kalimat yang mana? Mbak Sadia Mbak Ika Rosanti D. Nah, coba saya buka yang sebelumnya lagi. Dengan menyesal kami dapat memenuhi permohonan Bapak. Apa? Dengan saya menyesal saya tidak dapat memenuhi permohonan Bapak, bla bla bla. Titik. Mbak Erli D. Ya. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Kira-kira apa? Apa yang milih D sama E? Alasannya apa? Mbak Atik B. Mbak Oni D. Baik. Ya. Jadi kita tetap harus memperhatikan ini ya. Kita tetap harus memperhatikan awal kalimat itu sebaiknya diawali dengan apa? Subjek, predikat, objek, kan begitu ya. Tetap harus memperhatikan struktur kalimat yang benar, kan begitu. Ya. Terus kemudian juga ke ini ya. Santunnya kata gitu. Juga strukturnya ya. Jadi nah ini ya, jadi bahasa dalam surat lamaran itu ataupun ketika membalas lamaran itu ya harus santun dan efektif ya, sehingga dari kesekian banyak pilihan itu ya yang paling tepat adalah hal ini disebabkan lowongan kerja yang Bapak harapkan sudah terisi. Berarti yang mana ini? Nah, yang D. Ya. Alasannya apa?
si pemberi apa istilahnya, tadi kan pernyataannya seperti ini nih, coba kita lihat kembali ya. Maka dengan menyesal kami tidak dapat memenuhi permohonan Bapak. Hal ini disebabkan lowongan kerja yang Bapak harapkan sudah terisi. Logis ya, logis ya. Sebab lowongan kerja Bapak ingat sudah diisi orang lain. Nah, sudah diisi orang lain ini benar sebenarnya. Intinya kan semuanya di sini tuh kan posisi yang diinginkan sudah terisi kan begitu ya. Tapi kalau sudah diisi orang lain, ini kalimatnya itu nggak formal ya, kalimat-kalimat seperti ngomong ke temennya gitu loh, ngomong bahasa lisan ya, bukan bahasa tulisan gitu ya. Jadi kalimat pasif sama aktifnya di sini tidak efektif. Nah, gitu. Ini alasannya begitu. Sudah terisi, berarti kan ini ya, artinya kalimat ini strukturnya lebih baik ya. Strukturnya lebih baik daripada yang kalimat lainnya. Ya, seperti itu. Juga kalimat pasifnya ini di sini sudah bisa sedikit ini. Meskipun sebenarnya dari sekian banyak kalimat ini, kalau kita menulis mungkin kita nggak akan memilih ini gitu loh. Tetapi maknanya intinya dari ini adalah sudah terisi, sudah diisi ini kurang formal kalau untuk bahasa tulisan ya, seperti itu. Baik, jadi yang benar adalah D. Siapa yang jawab D tadi? Siapa yang jawab deh? Mbak Umi, Mbak Oni, Mbak Ika. Nah, 3 yang benar untuk pernyataan soal nomor kedua ya. Baik, coba soal nomor 3 sekarang. Oh, ini. Nah, ini anggaplah ya, anggap ada sebuah iklan ya, anggap ada sebuah iklan. Iklannya tadi apa saja yang ada di slide sebelumnya ya, ingat ya. Nah, kita diminta untuk menulis kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan yang tepat berdasarkan iklan tersebut ya. Jadi ini iklannya di Harian Kompas. Boleh lah ya tulis yang tadi ya, Harian Kompas yang tadi ya, tapi Kompasnya tanggal 20 Mei sekarang ya. Kira-kira yang mana nih? Kalimat pembuka surat lamaran yang tepat. Mbak Muci jawab C, Mbak Ika jawab C. Oke. Ada lagi? Alasannya jawab C apa, Mbak? Benar. Ya, Anda benar. Alasannya adalah tadi ya, bahwasanya kita harus menyatakan ada harian Kompasnya, tanggalnya, pekerjaan mengajukan lamaran sebagai apa, begitu ya. Jadi harus komplit di situ untuk tidak hanya tanggal, Mbak, di mana iklan itu terbit ya, sama ada sebagai apanya ya. Ini ya, ada 3 hal ini. Nah, kemudian kita bisa memberikannya awal kalimat ini sehubungan dengan atau berdasarkan gitu ya. Itu ya alasannya ya teman-teman ya. Ini jawabannya yang benar adalah C. Oke. Oh, panjang sekali checklistnya. Oke, maaf. Oke, pilihan C lebih tepat ya. Seperti itu. Nah, ini soal yang berikutnya. Nah, ini yang soal yang paling sering saya katakan keluar. Ini yang tadi saya bahas ya. Cermatilah kutipan surat lamaran berikut ya. Dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan untuk mengisi lowongan tersebut. Adapun identitas diri saya, identitas yang tepat adalah seperti apa untuk melengkapi. Coba sekarang kita lihat. Nih, ada ini. Ada A, B, C, D, E. Coba kita scroll dulu ke atas ya, dari A sampai D dulu, kita amati dulu. Coba Anda lihat apa yang membedakan satu sama lain. Apa yang membedakan pilihan antara A, B, C, dan D. Dan E. Ya.
Kalau ada soal seperti ini ya, maka teman-teman pilih mana yang paling tidak tepat dulu. Atau mana yang sudah pasti salah gitu. Mana yang sudah pasti salah. B salah. B salah. Kenapa Mbak? Kok salah Mbak? Ya, yang sudah pasti salah, B salah ya. Kenapa? Alamatnya ada di bawah penghulunya ya, pasti gitu ya. Berarti yang ada penghulu-penghulu di bawah terpisah seperti ini pasti salah, ya kan? Yang pasti salah begini. Berarti tinggal A dan yang salah B, C, D, E. Yakin? Coba perhatikan yang E. Coba perhatikan yang E. Mbak Uni jawab A ya. Oke. Ada yang lain? Ya. Ya. Ini memang jebakan level dewa, saya katakan begitu. Ya. Seperti pembahasan saya sebelumnya tadi ya, kembali lagi ke ini ya, saya balik lagi ke tadi, ke slide yang semula, ke slide beberapa slide tadi, coba. Nah, ini pas, nah halaman 15. Ini yang saya katakan tadi ya, rasionalnya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, ya, saya itu siapa? Saya itu siapa? Jadi titik dua di sini tuh fungsinya seperti koma, ya kan? Fungsinya seperti koma yang sifatnya itu adalah melanjutkan, masih perlu diterangkan. Ya, saya di sini tuh masih perlu diterangkan. Siapa namanya, siapa tempat tanggal lahirnya, di mana alamatnya. Jadi satu paragraf di sini atau istilahnya satu ini ya, satu penulisan, bisa saya katakan satu paragraf ya, itu menjelaskan siapa saya, begitu ya. Sehingga karena ini fungsinya adalah menjelaskan gitu ya, jadi dia tidak titik gitu ya. Kalau dia tidak titik, konsekuensinya adalah kalimat berikutnya itu tidak dimulai dengan huruf besar. Tidak dimulai dengan huruf besar. Nah, ini kesalahan yang saya katakan tadi, kesalahan yang bersifat keumuman atau kelaziman yang ini nggak enak kalau nggak begitu, gitu loh ya. Nah, ini seperti halnya contoh yang saya katakan tadi. Semuanya menulis seperti ini. Nah, ini dulu saya menulisnya juga begitu. Ternyata secara kaidah rasionalnya itu begitu. Diri saya ini adalah masih harus diperjelas dengan kalimat-kalimat berikut ini. Atau bukan kalimat ya, atau istilahnya frase-frase berikut ini gitu loh ya. Sehingga konsekuensinya adalah ini tidak bisa dimulai dengan huruf kapital di awal kata. Begitu. Itu rasionalnya ya. Sehingga di sini ini nama, tempat, alamat pendidikan ini adalah dimulai huruf kecil, tetapi di sini menyesuaikan. Kalau nama harus ditulis diawali dengan huruf besar, tempat harus huruf besar, jalan juga begitu ya. Jadi ini menyesuaikan dengan dia tempatnya, dia apa yang disebut di sini gitu ya. Jadi di soal yang tadi itu, maka yang sebenarnya tepat yang mana? Ini tinggal dua ini, A sama E. Yang E, ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Ini seperti kayak kesalahan permanen yang kita langsung saja memilih kadang-kala ini gitu ya. Namun kaidahnya tidak seperti itu ya. Tetapi saya katakan tadi ini seperti keumuman yang sudah mewabah atau istilahnya seperti kelaziman yang sangat lazim begitu ya. Jadi koyo gak penak gak seperti itu. Nah, ini masalahnya. Dan
masalahnya lagi, yang menerima pun ya tidak masalah gitu loh, karena ini tadi keumuman gitu ya. Jadi yang nulis oke, yang membaca oke, dan yang menjadi tujuan atau istilahnya instansi tujuan pun menganggap ini oke. Jadi semuanya oke, tetapi ya itu tadi, kadang secara struktur atau secara kaidah itu tidak tepat ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang seperti ini sering keluar juga, tetapi dengan konteks yang sedikit berbeda. Misalnya saja surat undangan pun begitu, mengundang Anda pada, pada lah Pak, mengundang Anda pada itu kan nggak bisa, artinya masih perlu penjelasan pada kapan, waktunya kapan, hari apa, di mana. Lah itu pun sebenarnya fungsi dari dua di situ adalah berfungsi sebagai koma ya, seperti itu. Baik ya, ini beberapa contoh-contoh terkait dengan surat lamaran ya. Nah, sekarang saya lanjutkan ke yang surat dinas ya. Nah, ada pertanyaan nih teman-teman untuk yang surat lamaran. Coba nanti sama dibaca modulnya ya. Sekali lagi, jika Anda mengamati, nah gak ada di modul ya, gak ada modul Bu loh. Saya sudah upload ya, saya sudah upload belum? Oh ya, saya belum upload karena saya mau menguploadnya di grup ya. Besok akan saya aktifkan di grup ya. Saya tadi sudah di-invite sama Mbak Oni. Ya, coba nanti saya akan upload materi kemarin. Materi kemarin sudah atau belum ya? Ada PDF juga, sudah. Nah, ini bedanya ya. Ini sekarang kita bahas yang surat kedua ya, jenisnya ya, surat ini dinas ya. Jadi kalau surat dinas ini tentunya surat resmi yang dibuat oleh suatu dinas tertentu ke dinas tertentu pula. Jadi artinya adalah kaitannya dengan sesama instansi, teman sejawat atau organisasi ya. Jadi antar lembaga lah begitu. Jadi atau lebih banyak ini ya, suatu berhubungan dengan kelembagaan ya. Jadi dia baku sejawat Mbak, jawatan itu kayak relasi gitu loh ya, relasi sejawat gitu sebenarnya ya. Jawatan itu teman apa istilahnya, seinstansi atau sama-sama instansi tapi beda ini ya, teman sejawat. Jadi sebaya ibaratnya, kalau padan katanya itu, kalau teman itu teman sebaya gitu ya, itu teman sejawat, seprofesi benar. Jadi harus bahasanya baku dan efektif, tidak berbelit-belit, ringkas dan tidak bermakna ganda ya. Oke. Nah, surat dinas ini yang membedakan dengan surat-surat yang lainnya adalah dia pakai kop surat ya. Pakai kop surat, ada perihal-halnya, nomor surat gitu ya, terus kemudian ini urut-urutannya ya. Jadi yang membedakan dengan surat lamaran tadi itu kurang lebihnya, kalau surat lamaran nggak ada kepala surat, nggak ada nomor surat, nggak ada lagi apa itu ya khususnya ya. Kalau yang lain-lainnya kurang lebihnya sama meskipun konteksnya berbeda dan isinya berbeda ya. Misalnya surat dinas itu yang masuk kategori ini apa? Pinjam alat, pinjam gedung, terus kemudian surat izin pinjam alat, pinjam gedung, surat pengangkatan, surat keputusan, surat perintah, surat tugas, surat kuasa dan lain-lain ya. Jadi masuk kategori surat dinas ya. Ya, jadi misalnya kayak begini nih. Ini kopnya, ini nomornya, ini lampiran, ini perihalnya, terus kemudian ini tujuannya. ya, menulis surat pun sebenarnya itu adalah seni ya. Kenapa saya bilang kadang-kala ada yang di kiri, ada yang ke kanan, ada yang menulisnya ini di kiri, ada yang di kanan, itu sebenarnya kembali lagi pada gaya selingkuh ya, bukan gaya selingkuh ya, bukan ya. Tapi surat cerai bukan Mbak, nggak termasuk Mbak. Surat cerai nggak termasuk surat dinas Mbak. Kalau surat cerai termasuk surat ini Mbak, personal Mbak.
ya. Jadi menulis surat itu seni, saya katakannya ya, kesimpulan saya itu begitu. Karena apa? Tidak ada yang benar-benar baku dan benar di semua kalangan, dan tidak ada yang benar-benar sama istilahnya sama dan berlaku universal sedunia atau seininya ya. Artinya apa? Asalkan komponennya itu jelas atau komponennya cukup mendukung gitu ya, isinya oke, mendukung, bisa menjelaskan maksud dan tujuan. Kadang strukturnya ya agak kurang tepat, tapi yang membaca paham, oke, begitu loh ya. Itu yang saya katakannya adalah seni ya. Iya, semua surat cinta hasil kreasi dari manusia itu termasuk seni, karya cipta karsa gitu ya, termasuk seni. Hanya bedanya ini seni tulisan ya, seni tulisan. Artinya apa? Kayak saya tadi Anda melihat menulis ini kepada yang terhormat, ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan, begitu ya. Itu kadang-kala tidak perlu diperdebatkan. Karena apa? Masing-masing mengikuti guideline atau masing-masing mengikuti aturan-aturan yang berlaku di masing-masing tempat tertentu juga gitu ya. Itu yang saya katakan gaya selingkuh. Bukan gaya selingkuh ya. Ini salah nih. Kalau gaya selingkuh ini no, bukan. Gaya selingkuh artinya adalah gaya aturan penulisan yang berlaku di sebuah instansi tertentu atau di departemen tertentu atau di bidang tertentu, begitu. Jadi misalnya saja ini menulis surat kedinasan ya di dinas pendidikan dengan dinas lain, misalnya dinas kehutanan, perikanan gitu ya. Ada seni-seni tertentu, meskipun secara universal sebenarnya ya aturannya ya begitu gitu ya. Kadang-kala itu yang nggak bisa ditinggalkan, tetapi ada yang beberapa yang tetap memberikan ciri-ciri tertentu begitu ya. Nah itu yang saya katakan pada akhirnya itu adalah sebuah seni. Nah itu kadang-kala yang tidak perlu diperdebatkan sampai kemudian sampai bertengkar gitu, enggak ya. Kayak seperti ini tadi, ini ada kop, ada nomor, ada lampiran, ada perihal, tapi ini kepadanya tulis sini. Oke, ada yang tulisnya di sini, di kiri gitu ya. Terus kemudian ada beberapa contohnya ini kan ada apa nih, menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal tanggal sekian dilaksanakan pada lah ini ya, ini kayak ini juga, ini diawali dengan ini apa istilahnya huruf besar ya. Itu tadi yang saya katakan kelaziman yang sangat lazim, namun secara kaidah itu ini kadang kurang tepat ya. Nah ini komponen-komponennya ya, contoh surat ya, contoh surat dinas ya, contoh surat dinas ini kopnya, terus kemudian ini tanggal suratnya. Jadi kalau surat dinas di sini bisa ditaruh di sebelah kanan, terus ini kepada lurus di sini adalah nomor surat, sifat surat, lampiran, perihal, yang dituju siapa, terus kemudian nomor 8 ini kalimat pembuka dengan hormat, misalnya seperti itu, isinya apa, penutup gitu ya. Terus di sini nomor 11 ini siapa yang bertanda tangan dan ada tembusan ya. Ini adalah beberapa bagian-bagian surat yang itu sifatnya itu adalah ini ya, sedikit membedakan satu sama lain ya. Jadi beberapa contoh misalnya surat yang ditulis kepala sekolah SMP 5 ditujukan kepada ini bagian perpustakaan daerah misalnya begitu, itu termasuk kategori surat dinas ya. Terus kemudian apalagi contohnya surat perjalanan dinas kepala sekolah yang sedang ditugaskan untuk pergi ke luar
keluar untuk dinas. Nah, itu termasuk juga kategori surat dinas ya. Jadi resmi sifatnya ya. Seperti itu. Ya, nanti teman-teman bisa membuka ini ya. Di modulnya lagi ya. Oke. Nah, baik, ada pertanyaan dari sini teman-teman. Jadi dua topik ini atau istilahnya dua contoh jenis surat ini ya masing-masing memiliki perbedaan dan tujuan ya. Kalau kita bisa simpulkan bersama-sama ya, kalau yang tadi surat lamaran jelas ya, jadi hendak melamar suatu posisi, sehingga ibaratnya kita selling point ya, kita menjual diri kita melalui tulisan tadi, melalui menjual diri, maksudnya menjual kompetensi diri kita untuk kita itu bisa masuk ke dalam posisi yang diinginkan, maksudnya seperti itu ya. Kalau slide 24 ini contoh soal yang tadi Mbak ya, contoh soal yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi ini memang saya atur sesuai dengan contoh sekuensinya itu ya. Baik, seperti itu ya. Nanti selanjutnya akan saya upload di grup ya untuk materi-materi ini ya. Terus saya ingatkan tadi ya, ada PR ya untuk yang khususnya tugas dalam periode tengah semester ini ya. Jadi periode paruh semester ini untuk tugas tulisnya berupa membuat surat lamaran ya, yang slide-nya tadi bisa dilihat, Anda pilih dari slide 10, mana lagi tadi? Slide 10, slide 15 sama 16 ya. Jadi itu bisa dipilih tuh. Ya. Nah, ini 10, 16 sama 17 ya. Deadline-nya 3 minggu dari sekarang ya. Nanti diinfo ke saya, di capture hasilnya. Terus kemudian sama di-upload di grup bahasa nantinya ya. Apakah teman-teman setuju kalau ditulis tangan? Kalau ya tulis tangan Mbak, saya memintanya memang ditulis tangan ya. Ya betul Mbak, pilih salah satu dari 4 jabatan itu ya, dari 4 posisi itu ya, pilih yang mana yang menurut Anda lebih prefer gitu ya, atau yang Anda lebih kompeten gitu ya, dan sesuaikan dengan sesuaikan dengan aturan-aturan yang tadi kita sudah bahas bersama ya. Dari situ kita bisa bahas bersama ya. Baik. Mungkin kiranya sampai di sini dulu pembahasan kelas pada malam hari ini ya. Kita bisa bertemu di minggu depan, insya Allah minggu depan tatap muka kita ketiga. Saya akan formulasi juga seperti ini ya, topik, terus kemudian saya akan ambilkan beberapa contoh-contoh soal yang terkait dengan topik-topik tertentu itu, yang itu versi ujian nasional ya, seperti itu. Mudah-mudahan nantinya harapannya tidak membuat shock teman-teman jika misalnya saya terjebak ini gitu ya. Baik. YouTube-nya insya Allah ini mudah-mudahan tidak ada masalah dengan itu ya, tidak ada masalah dengan rekaman. Yang kemarin pun sebenarnya ada Mbak, sudah ada komplit ketemu ya, tapi saya ada masalah sinyal, jadi upload itu nggak selesai-selesai. Ini sesegera mungkin saya akan rekam, khususnya insya Allah besoknya gitu ya, dan mudah-mudahan sinyalnya mendukung ya. Kalau untuk upload dengan kategori versi file yang agak besar itu agak-agak bermasalah kalau di sini ya, kalau posisi di kampung halaman seperti ini ya. Jadi saya tetap utang dan saya tetap insya Allah catat itu untuk saya kerjakan ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih ya teman-teman untuk partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya dan teman-teman bisa menambah wawasan sedikit demi sedikit ya. Seperti itu kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih untuk semua atensinya. Kita akhiri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.